Oke, selamat sore semuanya. Bayangkan tangan Anda sedang memegang sebuah komponen seberat 35 kilogram, yang mana Anda mengangkat sekali, dua kali, hingga 50 kali dalam satu hari. Namun, sekarang bayangkan Anda harus melakukan hal yang selama bertahun-tahun. Yang pertama kali rusak bukanlah mesin, tetapi tubuh kita, yaitu tubuh manusia yang sering mengangkat itu bertahun-tahun. Dan ironisnya, banyak kerjakan kerja bukan terjadi karena pekerja tidak mampu, melainkan karena pekerjaan belum dirancang dengan mengikuti kemampuan manusia. Dari permasalahan tersebut lahirlah Ergolift Assist, sebuah rancangan alat bantu ergonomis yang dikembangkan berdasarkan data antrometri, analisis biomekanika, serta fatigue energy consumption. Hari ini kami dari kelompok 6 membuktikan bahwa desain yang tepat tidak hanya mengangkat beban, tetapi juga melindungi manusia saat mengangkatnya. Sebelum merancang solusi, kami terlebih dahulu mengidentifikasi akar permasalahan yang terjadi pada aktivitas manual material handling. Hingga saat ini masih banyak proses pemindahan komponen yang dilakukan secara manual. Aktivitas tersebut mengharuskan operator mengangkat, membawa, serta memposisikan beban secara berulang dengan postur yang kurang ideal. Sekilas aktivitas ini terlihat sederhana, namun jika dilakukan terus-menerus setiap hari, dampaknya akan terakumulasi terhadap kondisi fisik operator tersebut. Dari hasil identifikasi, kami menemukan 3 permasalahan utama. Yang pertama, meningkatnya risiko cedera muskuloskeletal akibat aktivitas pengangkatan dengan postur yang tidak ergonomis. Kedua, banyaknya operator bekerja dengan posisi tubuh yang berada pada level risiko tertinggi berdasarkan penilaian ekonomi, sehingga berpotensi menyebabkan gangguan pada punggung, bahu, maupun lengan. Dan ketiga, aktivitas tersebut membutuhkan konsumsi yang tinggi sehingga operator lebih cepat mengalami kelelahan, yang mana kondisi ini tidak hanya memengaruhi kesehatan pekerja, tetapi juga berdampak pada produktivitas dan kualitas pekerjaan. Oleh karena itu, penelitian ini bertujuan untuk merancang Ergolift Assist, yaitu alat bantu ergonomis yang telah kami rancang. Harapannya alat ini mampu mengurangi risiko cedera, memperbaiki postur kerja, serta menurunkan tingkat kelelahan operator. Setelah mengetahui mengapa permasalahan ini perlu diselesaikan, pertanyaan berikutnya adalah bagaimana kami membuktikan bahwa solusi yang dirancang benar-benar ergonomis. Untuk itu, pada berikutnya kami menjelaskan metode penelitian yang kami gunakan. Tahap pertama dalam metode penelitian ini, kami mengidentifikasi masalah. Tahap ini kami mengamati aktivitas manual material handling dan mengidentifikasi faktor-faktor yang menyebabkan tingginya risiko cedera, kelelahan, serta rendahnya efisiensi kerja. Yang kedua, tahap adalah pengumpulan data, dan selanjutnya dilakukan analisis antrometri. Kami mengolah 36 dimensi tubuh dan 18 dimensi tangan untuk menentukan ukuran alat yang sesuai dengan karakteristik operator, sehingga alat dapat digunakan secara nyaman dan aman. Tahap berikutnya adalah analisis biomekanika. Pada tahap ini kami mengevaluasi tingkat risiko pekerjaan menggunakan metode NIOSH Revis Lifting Equation untuk menghitung batas aman pengangkatan, serta metode REBA untuk menilai tingkat risiko postur kerja operator. Selain aspek biomekanika, kami juga mengevaluasi aspek fisiologis yang dianalisis melalui konsumsi energi berdasarkan denyut jantung menggunakan pendekatan Keitel. Seluruh hasil analisis tersebut kemudian menjadi dasar dalam merancang Ergolift Assist. Output dari penelitian ini, kami merancang Ergolift Assist yang dirancang untuk pilihan operator di lingkungan perusahaan kerja di PT XYZ. Setelah mengetahui bagaimana penelitian ini dilakukan, selanjutnya kami akan menunjukkan hasil dari setiap tahapan analisis yang menjadi dasar perancangan Ergolift Assist. Setelah menentukan pilihan, kami telah mengumpulkan data sebagai dasar seluruh proses analisis. Pada penelitian ini, data dikumpulkan secara kuantitatif dari 30 operator dengan 3 pendekatan utama, yaitu antropometri, biomekanika, dan analisis fatigue, serta energi consumption. Pendekatan pertama adalah antropometri. Pada tahap ini kami mengukur dimensi tubuh operator yang diukur menggunakan antropometer, jangka seorang digital, serta measuring tape
Data tersebut kemudian diolah memperoleh nilai persentil P5, P50, dan P95 sebagai dasar penentuan dimensi ergolifasis agar dapat digunakan oleh sebagian besar operator. Pendekatan kedua adalah biomekanika. Kami mendokumentasikan aktivitas manual material handling untuk memperoleh data berupa berat badan, jarak horizontal, tinggi pengangkatan, serta sudut postur tubuh. Dan seluruh data dianalisis menggunakan NIOS, RNLE, dan REPA untuk mengetahui tingkat pengangkatan dan postur kerja operator. Kemudian terakhir, pendekatan analisis statik dan dynamic suspension. Kami mengukur respon fisiologis operator menggunakan heart rate monitor, data dan jantung selama bekerja, kemudian dianalisis menggunakan metode Kettle untuk menghitung konsumsi energi, sehingga dapat diketahui tingkat beban kerja fisik yang dialami operator. Setelah keseluruhan, penelitian ini merupakan 3 operator mengukur 54 dimensi antropometri dengan mengevaluasi 5 aktivitas manual handling yang paling representatif, dan seluruh data yang diperoleh telah melalui proses verifikasi sehingga layak digunakan sebagai dasar perancangan ergolifasis ini. Sebelum merancang alatnya, kami perlu tahu dulu dimensi tubuh operator yang akan menggunakan. Kami mengukur 30 operator mencakup 36 dimensi tubuh dan 18 dimensi tangan. Data ini kami sajikan dalam 3 persentil, mulai dari P5, P50, dan P95. Bukan sekedar rata-rata, supaya alat tetap nyaman baik untuk operator bertubuh kecil maupun bertubuh besar. Misalnya, tinggi siku berkisar 930 hingga 1120 mm. Dan ini yang akan kami jadikan acuan untuk menentukan tinggi handle. Setiap dimensi langsung diterjemahkan ke desain, mulai dari tinggi handle dari tinggi siku dan genggaman, jangkauan aman dari jangkauan tangan, lebar alat dan lebar bahu, ukuran gripper dari dimensi tangan, dan tinggi struktur dari tinggi badan operator. Jadi data antropometri ini menjadikan fondasi utama agar ergolift assist ergonomis dan nyaman untuk seluruh operator PT XYZ. Selanjutnya, kami evaluasi seberapa aman beban kerja yang diangkat operator menggunakan metode RNLE pada 30 aktivitas pengangkatan. Beban aktual yang diangkat mencapai 15-20 kg, sementara batas amannya recommended weight limit hanya 9,98 sampai 14,48 kg. Artinya, beban kerja operator sudah melebihi batas aman. Ini tercermin dari lifting index sebesar 1,16 hingga 1,94 di atas batas aman, yaitu 1. Dan yang perlu digarisbawahi, seluruh aktivitas yang artinya 100% berada di kategori berisiko tinggi terhadap gangguan muskuloskeletal, khususnya cedera punggung bawah. Karena itu, statusnya jelas perlu diperbaiki segera. Data inilah yang menjadi dasar utama perancangan ergolift assist yang akan kami bahas selanjutnya. Baik, selanjutnya adalah REBA Analysis Result. Tujuan analisis REBA adalah mengetahui tingkat risiko ergonomi pada seluruh bagian tubuh operator saat melakukan aktivitas pengangkatan. Dari total 30 aktivitas, sebagian besar aktivitas berada pada kategori risiko tinggi sampai sangat tinggi. Hasil analisis menunjukkan sekitar 96,66% aktivitas berada pada kategori risiko tinggi hingga sangat tinggi. Beberapa contoh aktivitas berisiko adalah mengangkat komponen berat dari lantai, meletakkan komponen di atas meja kerja, membawa komponen dengan jarak tertentu, dan mengambil komponen dari rak bagian atas. Kondisi ini menunjukkan bahwa masalah bukan hanya pada berat beban, tetapi juga pada postur kerja yang dilakukan berulang kali. Jika kondisi tersebut berlangsung, maka risiko muskuloskeletal disorder pada operator dapat meningkat. Karena itu, solusi yang kami perlukan bukan hanya mengurangi beban, tetapi juga membantu operator mendapatkan postur kerja yang lebih ergonomis. Oke, baik, terima kasih. Selanjutnya, dari dua hasil analisis tersebut, kami kemudian menerjemahkannya menjadi sebuah desain solusi. Berdasarkan hasil analisis sebelumnya, kami kemudian merancang ergolift assist sebagai solusi ergonomis. Desain ini dibuat berdasarkan data antropometri, analisis biomekanika, RNLE, serta kebutuhan aktivitas operator. Ergolift assist memiliki beberapa fitur utama. Pertama, articulate arm, yaitu lengan artikulasi yang fleksibel sehingga dapat menjangkau berbagai posisi kerja. Kedua, adjustable height, sehingga ketinggian alat dapat disesuaikan dengan kebutuhan operator. Ketiga, shape gripper,
yaitu sistem penjepit yang dirancang agar komponen dapat digenggam dengan aman. Keempat, 360 degree mobility, sehingga alat dapat dipindahkan dengan mudah dan memiliki fleksibilitas dalam area kerja. Dari sisi kapasitas, desain ini ditujukan untuk menangani beban sekitar 15-28 kg dengan tinggi angkat sekitar 850-2100 mm. Target utama dari desain ini adalah menurunkan lifting index dari lebih besar dari 1 menjadi di bawah 1, sehingga beban yang diterima operator berada pada kondisi yang lebih aman. Dengan demikian, ergolift assist diharapkan dapat mengurangi risiko cedera, mengurangi kelelahan, dan meningkatkan efisiensi proses material handling. Baik, selanjutnya pada slide ini ditampilkan dampak nyata yang diperoleh setelah implementasi ergolift assist berdasarkan hasil analisis ergonomi. Di sisi kiri terdapat 5 dampak utama yang berhasil dicapai. Yang pertama adalah penurunan risiko cedera. Berdasarkan perhitungan lifting index, beban operator berhasil diturunkan hingga berada di bawah nilai 1, menunjukkan bahwa aktivitas pengangkatan sudah masuk ke kategori aman sehingga risiko cedera akibat aktivitas manual handling menjadi jauh lebih rendah. Yang kedua adalah peningkatan efisiensi kerja. Dengan adanya ergolift assist, operator tidak perlu mengeluarkan tenaga berlebih ketika mengangkat maupun memindahkan komponen. Hal ini membuat waktu kerja rata-rata menjadi sekitar 20% lebih cepat daripada sebelumnya. Lalu yang ketiga adalah peningkatan produktivitas, karena proses pemindahan komponen menjadi lebih cepat dan postur kerja operator menjadi lebih baik. Yang keempat, berkurangnya kelelahan operator, karena sebelumnya menggunakan alat, operator harus mengangkat beban secara manual hingga mudah mengalami kelelahan yang di bagian punggung, bahu, dan juga lengan. Setelah implementasi dilakukan, beban fisiknya itu berkurang secara signifikan sehingga operator dapat bekerja lebih nyaman. Lalu yang terakhir adalah meningkatnya budaya keselamatan kerja atau safety culture. Penggunaan alat ergonomis menunjukkan bahwa perusahaan memiliki komitmen terhadap keselamatan dan kesehatan kerja, sehingga tercipta lingkungan yang kerja yang aman dan berkelanjutan. Lalu di tengah juga ada parameter untuk perbandingan kondisi sebelum dan sesudah implementasi. Dapat dilihat parameter pertama adalah lifting index atau LI. Sebelum implementasi nilainya berada pada range 1,16 hingga 1,94, yang berarti masih berada di kategori tidak aman. Setelah menggunakan ergolift assist, nilai LI turun menjadi kurang atau sama dengan 1. Lalu parameter yang kedua adalah beban angkat atau actual load. Sebelum implementasi bebannya sekitar 15-28 kg. Setelah implementasi itu mengikuti standar RWL, yaitu maksimal sekitar 14,48 kg, sehingga aktivitas menjadi jauh lebih aman. Lalu untuk waktu kerja rata-rata mengalami peningkatan efisiensi sebanyak 20%, dan tingkat risiko cedera yang sebelumnya tinggi berubah menjadi rendah. Baik, slide berikutnya menjelaskan langkah-langkah strategis agar implementasi ergolift assist dapat berjalan secara berkelanjutan. Dari bagian kiri dapat dilihat ringkasan hasil implementasi. Seluruh indikator utama menunjukkan adanya peningkatan dari beberapa faktor yang telah disebutkan. Agar hasil tersebut dapat dipertahankan, terdapat 5 rekomendasi utama dari kita. Yang pertama adalah implementasi bertahap. Alat tidak langsung digunakan untuk di area produksi, tetapi dimulai dari area workshop ataupun gudang komponen sebagai pilot project sehingga proses adaptasi dapat berjalan lebih baik. Lalu yang kedua adalah pelatihan operator. Operator perlu diberikan pelatihan mengenai cara menggunakan ergolift assist dengan benar sekaligus pemahaman mengenai prinsip-prinsip ergonomi agar manfaat alat dapat dirasakan secara maksimal. Lalu yang ketiga, monitoring dan evaluasi. Perusahaan perlu melakukan evaluasi secara berkala terhadap nilai lifting index, waktu kerja, serta keluhan operator. Lalu yang keempat adalah maintenance alat. Perawatan rutin harus dilakukan agar kondisi ergolift assist selalu optimal, aman digunakan, dan memiliki umur yang panjang. Lalu yang terakhir adalah culture improvement, yaitu membangun budaya kerja yang selalu mengutamakan keselamatan dan ergonomi sehingga perbaikan yang dilakukan dapat berlanjut secara berkelanjutan. Lalu di area bawah terdapat roadmap implementasi, mulai dari yang pertama adalah persiapan, yang meliputi finalisasi desain, pengadaan alat, dan sosialisasi kepada operator. Lalu yang kedua adalah pilot project, yaitu melakukan implementasi awal di area tertentu. Lalu yang ketiga adalah implementasi penuh, di mana penggunaan ergolift assist diperluas ke seluruh area yang membutuhkan serta dilakukan monitoring terhadap hasil implementasi. Lalu yang keempat adalah evaluasi dan optimasi, yaitu melakukan analisis data dan optimalisasi proses kerja. Dan yang terakhir adalah sustain dan improve, yaitu menjaga keberlanjutan program melalui standarisasi ergonomi dan kegiatan continuous improvement.
Baik, sebagai penutup, dapat disimpulkan bahwa implementasi ergolif ASIS berhasil memberikan dampak positif terhadap aspek ergonomi di lingkungan kerja. Yang pertama, risiko cedera berhasil diturunkan, dibuktikan dengan penurunan nilai lifting index dari 1,16 sampai 1,94 menjadi kurang atau sama dengan 1, sehingga aktivitas pengangkatan masuk ke kategori aman. Lalu yang kedua, beban angkat operator menjadi lebih aman, yaitu mengikuti rekomendasi RWL sebesar 14,48 kg. Ketiga, efisiensi kerja meningkat, waktu proses rata-rata menjadi 20% lebih cepat sehingga operator dapat menyelesaikan pekerjaan dengan lebih efektif. Lalu yang keempat, produktivitas meningkat karena proses pemindahan komponen menjadi lebih cepat dan lebih optimal. Dan yang terakhir, budaya keselamatan kerja semakin kuat karena perusahaan mulai menerapkan solusi ergonomi sebagai bagian dari upaya menciptakan lingkungan kerja yang aman dan sehat. Selain hasil tersebut, dapat beberapa pelajaran yang kita bisa ambil dari proyek ini. Pertama, seluruh keputusan dalam perancangan dilakukan berdasarkan data, seperti data antropometri, biomekanika, dan hasil analisis RNLE, sehingga solusi yang dihasilkan benar-benar terukur. Lalu yang kedua, investasi pada aspek ergonomi bukan hanya meningkatkan kenyamanan operator, tetapi juga memberikan manfaat bagi perusahaan melalui peningkatan produktivitas. Lalu yang ketiga, prinsip safety first harus menjadi prioritas utama karena keselamatan kerja merupakan fondasi dari operasional perusahaan. Lalu yang terakhir, perbaikan ergonomi harus dilakukan secara berkelanjutan melalui monitoring, evaluasi, serta continuous improvement agar manfaat yang diperoleh dapat dipertahankan dalam jangka panjang. Sebagai penutup, kami percaya bahwa penerapan ergolif ASIS mampu menciptakan lingkungan kerja yang lebih aman, lebih ergonomis, dan lebih produktif, sehingga memberikan manfaat yang baik untuk operator maupun perusahaan. Sekian yang dapat kami sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.